فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita di muka surat 348 untuk cetakan ini dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4, masih terkait dengan perintah Jarir kepada masyarakat ketika penguasa wafat untuk tenang dan seterusnya. Fal jam'u baina taqwallahi wal waqar, maka menyatukan antara ketakwaan kepada Allah dan waqar, alladzi huwa ar-razanah. Razanah artinya ketenangan, tenang yang mengandungi kewibawaan, bukan tenang dalam keadaan hina tapi tenang dalam keadaan mulia. Ini razanah wal waqar. Wasakinah allati hiya at-tama'ninah, ketentraman. Wadda'ah, da'ah yaitu santai atau diam, artinya da'ah ya. Jam'un baina masalihid dini wa dunya, ini menggabungkan antara kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. La siyama inda mautil amir, terutamanya lagi adalah ketika penguasa meninggal dunia. Alladzi qad yu'addi ila tirabi umurin nas, yang terkadang kematian tadi menyebabkan goncangnya urusan-urusan umat manusia. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu al-waqar bi fathil waw al-hilm, hilm yaitu kesabaran atau kesempurnaan akal. War-razanah, baik. Razanah tadi itu ya, ketenangan yang mengandungi kewibawaan dan kemuliaan. Wasakinah bi fathis sin, baik, yaitu as-sukun, yaitu sama ya, ketenangan. Wadda'ah yaitu santai diam. Wa bittiqaillah, dengan ketakwaan pada Allah, perintah untuk bertakwa pada Allah. Isyaratun ila ma yata'allaqu bimasalihiddin, ini adalah isyarat kepada urusan yang terkait dengan kemaslahatan agama. Wal waqari was sakinah, sementara ketenangan dan ketentraman, perintah untuk tetap bersikap tenang dan tentram. Isyarat ila ma yata'allaqu bimasalihid dunya, kepada urusan yang terkait dengan kemaslahatan dunia. Wa innama nasahahum bil hilmi was sukun, hanyalah Jarir menasihati masyarakat untuk tetap hilm kesabaran, wasukun ketenangan, li'annahul ghalib, karena yang dominan, yang sering terjadi, anna wafatal amir tu'addi ilal fitnati walittirab, bahwasanya wafatnya si pemimpin akan menyebabkan terjadinya fitnah, kekacauan, walittirab, kegoncangan, minan nas, dari umat manusia, wal haraj, haraj berarti apa? Pembunuhan ya. Wal maraj, yaitu kekacauan. Al maraj, al muruj sama, yaitu sesuatu yang bercampur baur. Fi amrim marij, urusan yang bercampur baur dan kacau. Wa dzakara littiqa, Jarir menyebutkan takwa, li'annahu malakul amr, malak dan mulak, yaitu inti atau pemegang seluruh urusan. Ya, inti seluruh urusan. Wa ra'su kulli khair, dan kepala seluruh kebaikan. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal waqar bil fath ar-razanah was sakinah as-sukun. Wa innama amarahum bidzalika muqaddiman li taqwallah, hanyalah
Jarir memerintahkan mereka untuk melakukan sikap tenang dan sabar dan tenang, muqaddiman litaqwa, dalam keadaan beliau mendahulukan perintah untuk takwa Allah, bertakwa pada Allah. Li'annal ghaliba, karena yang sering terjadi adalah anna wafatal umara, kematian para pemimpin, tu'ati ila litirabi wal fitnah, menyebabkan kekacauan dan fitnah dan kegoncangan dan kekacauan. Walasiyama makana alaihi ahlul Kufah, terutamanya lagi adalah keadaan penduduk Kufah ya, yang ma'ruf penuh dengan kemunafikan dan pengacauan. Idzaka, ketika itu apa urusan mereka? Min mukhalafati wulatil umur, yaitu menyelisihi para pemegang kekuasaan dan tak pernah tenang, sehingga walaupun yang datang para sahabat, mereka tidak menghargai para sahabat. Mereka baru tenang ketika yang datang siapa tuh ya? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Yang membuat tenang orang Kufah? Siapa? Iya, Hajjaj bin Yusuf. Dengan cara yang baik tak mau, akhirnya dengan cara jam malam dan pemotongan kepala, baru semuanya tenang. Apa kata Hajjaj ketika masuk ke masjid? Setiap kali ada amir masuk ke masjid, dilempari pasir oleh orang-orang Kufah. Nah, kali ini ketika Hajjaj datang, wah mereka tertawa karena Hajjaj badannya kecil, kepala buta. Nah, mereka sudah mengambil pasir untuk dilemparkan. Tahu-tahu Hajjaj naik mimbar mengatakan ya ahlal Kufah, ya ahlal syiqaq, ya ahlal nifaq. Langsung dicaci maki orang-orang Kufah. Inni qad ra'aitu ru'usan qad aina'at. Sungguhnya aku telah melihat kepala-kepala sudah masak. Qathana, disebutkan apa itu? Qathana judaduha, telah tiba waktunya untuk dipetik. Wah, langsung orang melepaskan pasir semua, takut kepalanya dipetik. Nah, baru tenang. Sebelum itu selalu menyusahkan. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulu Jarir bin Abdillah hatta ya'tiyakum amir, sehingga datanglah kepada kalian si pemimpin. Fa innama ya'tikumul an, dia hanya akan datang sekarang. Ini kalau kita artikan innama hanya ya, yaitu tak lama lagi, kalian tunggu saja, sebentar lagi datang. La syakka anna Jariran radhiyallahu an, tiada keraguan bahwasanya Jarir radhiyallahu an arada minan nasihi ma yataluzumis sakinah, ingin agar orang-orang memelihara konsistensi ketenangan inda wafatil amir, tatkala pemimpin wafat, hatta maji'a amirin akhar, sehingga ketibaan pemimpin yang lain. Qala al-Qadil Aini rahimahullah, kalimah hatta hadhihi lil ghayah. Iya, dia harful jar sekaligus harful ghayah. Wa ya'tiyakum, hatta ya'tiyakum mansubun bi'an al-muqaddarah ba'da hatta, ya bi'an mutmarah ba'da hatta. Baik. Wal murad ilzamu taqwallah war razanata was sukun hatta maji'il amiril jadid. Baik. Jadi hatta harful jar. Tetaplah kalian bertakwa pada Allah, tetap bersabar dan tenang sehingga tibanya amir yang baru. Qala Allamatul Karmani rahimahullah hatta ya'tiyakum amir ay badala hadzal amiril ladzi mat, sebagai pengganti dari pemimpin yang wafat itu. Selesai dari Al-Kawakib. Wa laisa bi ma'na annal amra bis sakinati wal waqar muntahin ba'da maji'il amir. Kita tahu hatta memang dikatakan apa? Harful ghayah atau harful intiha, berhenti. Tapi bukanlah maksudnya ketenangan dan kesabaran itu berhenti ketika pemimpin datang. Setelah pemimpin datang, bolehlah kalian lempar-lempar pasir. Tentunya bukan itu maksudnya. Baik. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah fa in qult, jika Anda mengatakan muqtada lafdzul hatta, tuntutan dari lafaz hatta, alla yakuna ba'da ityanil amir al-ittiqa'a. Sesuai enggak? Atau al-ittiqa'u? Alla yakuna ittiqa'u. Al-ittiqa'u wal waqaru was sukun. Yaitu tidak perlu ada ketakwaan,
kesabaran dan ketentraman setelah amir datang, karena hatta menunjukkan selesai. Selesainya di situ. Li'anna hukma ma ba'daha khilafu ma qablaha. Karena hukum perkara yang setelah hatta itu tentunya berlainan dengan yang sebelum hatta. Ini yang ma'ruf. Yang penggunaan yang ma'ruf. Tapi qultu, saya katakan la nusallim, kami tidak menerima anna hukma ma ba'daha khilafu ma qablaha. Bahwasanya hukum perkara yang setelahnya menyelisihi apa yang sebelumnya, ya tergantung kalimatnya memang. Baik. Lakin kemudian tak tahu kenapa tahu-tahu muncul salimna lagi ya. Salamna, kami terima. Mungkin kami terima. Lakin nahu ghayatun lil amri bil ittiqa lil umuri salasah. Akan tetapi hatta itu adalah sebagai penghujung dari perintah untuk bertakwa karena 3 perkara. Au ghayatin lakinnahu ghayatun lil waqari was sukun, atau bolehlah dikatakan hatta itu sebagai penghujung akhir dari kesabaran dan ketenangan, la lil ittiqa, bukan untuk ketakwaan. Atau kemungkinan yang lain ghayat lis salas, memang hatta ini sebagai penghujung dari 3 perkara tadi. Tapi wa ba'dal ghayat, setelah sampai kepada penghujungnya, yakni inda ityanil amir, yaitu ketika pemimpin datang, yalzamu dzalika bi tariqil aula, wajib untuk tetap melakukan 3 perkara tadi dengan apa itu qiyas aulawi. Kalau tidak ada pemimpin aja tenang, kalau ada pemimpin lebih tenang lagi mestinya menghormati pemimpin yang datang, bukan malah melakukan pemberontakan. Jadi yang setelah hatta itu lebih layak lagi kita memenuhi 3 perkara berdasarkan qiyas aulawi. Wa hadhihi mabniyatun ala qa'idatin usuliyah. Perkara ini dibina di atas kaidah usuliyah. Wa huwa, beliau mengatakan huwa ya, walaupun yang lebih sesuai sih hiya ya, tapi tak masalah. Anna syarta tibari mafhumil mukhalafah, bahwasanya syarat mafhumul mukhalafah itu terpandang, yaitu perintahnya untuk 3 perkara ini sebelum hatta. Berarti setelah hatta ini kebalikannya lah. Ini dikatakan mafhumul mukhalafah. Baik, seperti katakan apa ya? Jangan pikir kawin sehingga engkau besar. Berarti kalau sudah besar boleh nggak mikir kawin? Boleh, ini ma'ruf. Ini dikatakan mafhumul mukhalafah. Cuma ada syaratnya. Memang sudah besar tapi ternyata ini belum mampu, itu belum mampu. Ya sudah, berarti bersabar dulu. Misalkan. Baik, dikatakan di sini di dalam kaidah usuliyah mafhumul mukhalafah, pemahaman berkebalikan itu muktabar, dipandang, layak untuk dipandang. Fuqdanu mafhumil muwafaqah, apabila mafhum muwafaqah hilang. Adapun sekarang tentunya apakah perintah takwa hanya ketika amir tidak ada? Kalau sudah ada amir tak perlu bertakwa, nah ini tentunya tidak layak. Perintah bertakwa itu terus-menerus ada. Ini mafhumul muwafaqah. Inti perintahnya apa sih? Bertakwa. Ini dikatakan mafhumul muwafaqah. Dikatakan mafhumul mukhalafah jika berarti kalau setelah ini tak perlu bertakwa. Sementara kita tahu takwa itu wajib terus-menerus ada hingga mati. Menunjukkan bahwasanya mafhumul mukhalafah kali ini tidak terpandang. Karena mafhumul muwafaqah terus-menerus ada. Perintah takwa selalu ada. Perintah tenang itu juga selalu ada. Kata dalam perang, Nabi senantiasa memerintahkan untuk tenang. Ungkhut ala rislik. Berjalanlah dengan tenang dan seterusnya. Wa idza jatama'a, apabila 2 mafhum ini berjumpa, mafhum muwafaqah ada, mafhum mukhalafah mungkin karena ada hatta, yuqaddamu al-mafhumul muwafiq, maka yang didahulukan adalah mafhum yang sesuai, muwafiq yaitu yang sesuai dengan dhahir kalam. Dhahir perintahnya apa? Bertakwa. Alal mukhalif, mafhum mukhalafahnya dikalahkan. Selesai dari al-kawakib ad-darari.
Jadi kembalinya kepada qarinah, apakah ini layak dilanjutkan perintahnya atau tidak. Jelas ketakwaan dan ketenangan senantiasa memang wajib untuk dilanjutkan. Maka tidak ada mafhumul mukhalafah walaupun ada hatta. Ini pembahasannya mendalam ya, Masya Allah. Padahal jelas secara dohir hadis pun kita paham, tapi memang diperdalam agar kita tahu hadis ini tidaklah bertentangan dengan kaidah usuliyah atau kaidah lughawiyah atau apa. Wa qala al-qadhi al-Aini rahimahullah ba'da dzikri qaulil Karmani, setelah beliau menyebutkan perkataan dari Al-Karmani tadi, beliau mengatakan qultu mafhumul muwafaqah makana hukmul maskuti anhu muwafiqan li hukmil mantuqi bih. Mafhum muwafaqah adalah perkara yang didiamkan itu, yang tidak disebut, maskut artinya tidak disebutkan, itu memang tetap sesuai dengan hukum yang disebutkan. Ini dikatakan mafhumul muwafaqah. Yang disebutkan apa? Perintah bertakwa dan tenang sebelum ketibaan amir. Adapun setelah ketibaan amir, ini maskut, yaitu tidak dibicarakan. Karena Jarir tidak mengatakan setelah amir datang lalu apa? Dia tidak menyebutkan. Ini dikatakan maskut. Tapi kita tahu bahwasanya perintah takwa memang harus selalu ada. Maka ini menunjukkan yang terpandang memang mafhum muwafaqah, yaitu mantuk, sesuai dengan lafaz yang ada. Ka mafhumi tahrimi dharbi lil walidaini min tansisi tahrimi ta'fifi lahuma. Minat ta'fifi tahrimi ta'fifi lahuma. Contohnya apa? Seperti apa yang difahami dari yaitu perkara yang difahami tentang diharamkannya memukul kedua orang tua. Difahami dari mana? Dari tansis, dari nas, diharamkannya mengatakan kepada orang tua. Ini yang mana ya? Ayat yang mana itu? Fala taqul lahuma jangan engkau berkata kepada kedua orang tuamu Tayyib. Padahal ayat ini dia polanya adalah pola syartiyah. Fa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma Apabila, ini kan in syartiyah. Apabila salah satu atau dua-duanya mencapai usia tua di dekatmu, maka jangan engkau mengatakan Tayyib. Apakah ada mafhum muwafaqah? Kalau saja tak boleh, apalagi memukul? Iya. Jawabannya adalah iya. Ini dikatakan mafhum muwafaqah. Kalau saja tak boleh, apalagi yang lebih berat dari Dan tidak ada mafhum mukhalafah. Ketika usia tua tak boleh bilang Kalau orang tua muda, bolehlah kita bilang Tidak seperti itu. Jadi mafhumul mukhalafah tidak ada di sini. Yang ada hanyalah muwafaqah. Karena apa? Dalam situasi apapun tidak boleh kita mengganggu orang tua, baik dengan suara atau dengan yang lebih kasar lagi. Kemudian wa mafhumul mukhalafah, yang dikatakan mafhum mukhalafah itu apa? Maka hukmul maskuti anhu mukhalifan li hukmil mantuq, yaitu suatu perkara yang mana hukum dari perkara yang didiamkan, yang tidak disebut, itu memang berlainan dengan hukum dari perkara yang disebut-sebut. Contohnya apa ini ya? Ka fahmi nafyi zakah anil ulufah, yaitu seperti yang difahami zakat tidak ada kewajiban zakat bagi hewan ternak yang di apa itu namanya? Yang ulufah, yaitu yang betul-betul kita yang selalu harus mengurusi makanannya, mendatangkan makanannya. Kita mendatangkan alaf adalah makanan. Hewannya terus-menerus ada di kandang. Sudah kita yang datang ke sana kemari, pergi ke sana kemari untuk mencari makanan, mendatangkan ke dia. Jadi dengan kesusahan seperti ini, maka para ulama sebagian fuqaha mengatakan hewan yang seperti itu tidak perlu dizakati. Ini difahami dari apa? Bitansis, dengan adanya tansis ala wujubi zakah fil ghanamis saimah, tentang wajibnya zakat pada kambing yang saimah. Saimah adalah yang dilepaskan di ladang penggembalaan.
Kita tak susah payah mencarikan makan, udah dia nanti cari makan ke sana kemari. Kita cuma jaga santai-santai saja. Baik, ini memang pendapat sebagian ulama macam itu. Adanya mafhum al-mukhalafah. Karena di dalam hadisnya memang disebutkan tentang zakat sawaim, yaitu fisaimah fi kulli arba'ina syahsyah. Untuk hewan yang dilepaskan, digembala secara bebas macam itu, setiap 40 kambing akan mendapat zakatnya cukup 1 kambing. Nah, ketika Nabi mengatakan saimah, berarti yang bukan saimah yaitu apa? Ma'lufah atau ulufah, mereka yaitu yang dibiarkan di kandang. Nah, kita yang susah payah mencarikan ini dan itu, keluar duit banyak dan keluar kerja kerasnya, maka tidak perlu ada zakat. Dan ini khilaf di kalangan fuqaha. Cuma ini contoh mafhum mukhalafah. Dilihat dari mantuknya. Mantuknya Nabi mengatakan hewan yang dilepas. Berarti ada isyarat hewan yang selalu di dalam kandang yang membuat kita lebih susah sebenarnya, susah carikan makan, tidak perlu ada zakat. Ini sekedar contoh. Adapun mana yang rajih, ini dibahas di dalam kitab fikih. Selesai dari Umdatul Qari. Kemudian wa qaulu Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, hatta ya'tiyakum amir fa inna ma ya'tikumul an, sehinggalah amir datang pada kalian. Dia akan datang sekarang. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu fa inna ma ya'tikum ay al-amir wal an al-an ana yakni yaitu sekarang atau menunjukkan masa, imma ayyurida bihi haqiqatah, boleh jadi Jarir menginginkan hakikatnya, yaitu betul-betul datang sekarang. Fayakunu dzalikal amiru jariran nafsah, boleh jadi amirnya si Jarir itu sendiri sudah datang memang kenyataannya. Lima ruwiya, berdasarkan apa yang diriwayatkan, anal Mughirah istakhlafa Jariran alal Kufah, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an meminta Jarir sebagai khalifah beliau, pengganti beliau untuk memimpin Kufah radhiyallahu anhu. Inda mautih, ketika beliau hendak wafat. Waqil ibnuhu Urwah, ada yang mengatakan putranya Urwah ibnul Mughirah. Nah, hadisnya ada di dalam catatan kaki, sanadnya sahih bagikan matahari. Ya kan, Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Ziyad bin Ilaqah, dari Jarir. Ya, semuanya rawinya siqat. Baik. Ini bagus juga kita lihat ceritanya ya. Kita baca, hina matal Mughirah, ketika al-Mughirah wafat, wastamala qarabatah. Mughirah mempekerjakan karib beliau. Baik. Yaktub, maka Jarir berkhutbah. Faqama Jarir faqal, ataukah Yaktub yang berkhutbah adalah kerabat tadi. Kemudian Jarir bangkit mengatakan, usikum bitaqwallahi wahdahu la syarikalah wa an tasma'u wa tuti'u hatta ya'tiyakum amir, sehingga amir datang pada kalian. Istaghfiru lil Mughirah bin Syu'bah, mohonkanlah pengampunan untuk Mughirah bin Syu'bah. Ghafarallahu ta'ala lah, semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Fa innahu kana yuhibbul afiyah, karena dia menyukai afiyah, keselamatan. Amma ba'du fa inni ataitu Rasulullah, dan seterusnya, cuma tidak disebutkan namanya ya, Urwah. Cuma untuk riwayat ini kerabat dari Mughirah. Ya, kembali ke atas coba. Au yuridu bihi al-muddatal qaribah, atau yang diinginkan dari al-an adalah masa yang dekat, tenggang waktu atau tenggat yang dekat, minal an, dari sekarang. Fayakunu dzalikal amir Ziyadan. Nah, amirnya adalah Ziyad. Itwallahu Muawiyah ba'da wafatihi, karena setelah wafatnya Jarir, wafatnya Mughirah, Muawiyah menjadikan Ziyad sebagai amir bagi Al-Kufah. Selesai dari Kawakib. Wa qala al-Allamatu bin Battal, cuma untuk nama Urwah berarti tak didapatkan, mungkin di dalam sirah-sirah ya, bukan dalam tansis hadis. Wallahu alam. Wa qauluhu hatta ya'tiyakum amir, yakni liyaquma bi amrikum,
Amir mendatangi kalian untuk mengurusi urusan kalian. Wa yanzuru fi masalihikum, memperhatikan kemaslahatan kalian. Wa qaulu Jarir bin Abdullah fa inna ma ya'tikumul an qala qadi al-aini qauluhu fa inna ma ya'tikum ay al-amir wa kalimatu innama min adatil hasr, ya alat pembatasan. Qauluhu al-an nusiba ala dzarf, ya mansub ya karena sebagai dzarfuz zaman. Tayyib, selesai dari Umdatul Qari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.